Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin coba berbagi teman-teman ya, berbagi mengenai bagaimana caranya agar kemudian banding kita cenderung diterima teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami sanksi atau pelanggaran Gojek, pelanggaran yang diberikan Gojek kepada kita karena suatu tindakan kita, kesalahan kita itu teman-teman. Nah, kita berusaha banding nih. Nah, bagaimana agar caranya kemudian banding kita cenderung diterima ya teman-teman ya. Jadi ini adalah upaya saja teman-teman, upaya saja, dan saya dapatkan ini juga dari beberapa saran teman-teman ya. Jadi sebelumnya itu saya dapat pelanggaran sanksi dari aplikasi, pelanggaran tingkat pertama atas sesuatu yang sebenarnya tidak saya lakukan gitu teman-teman, kesalahan ini. Jadi kesalahan karena saya terlambat mengantarkan pesanan ya, padahal pesanan GoFood ya teman-teman ya, padahal orderan tersebut orderan buangan, jadi hasil cancelan dari driver sebelumnya, makanya lama gitu teman-teman ya. Malah customernya merasa kesal dan justru malah bikin laporan mengatakan bahwa saya telat mengantarkan pesanan, dan akhirnya saya terkena pelanggaran tingkat pertama. Nah, lantas kemudian saya berusaha untuk banding. Di situ ada fitur bandingnya, tapi tetap hasilnya saya bandingnya ditolak, teman-teman ya. Nah, jadi ini saya dari beberapa teman-teman yang berusaha untuk memberitahu lewat komentar ya teman-teman, dan ini bisa dicoba sih teman-teman ya, bisa dicoba agar supaya ya siapa tahu berhasil cara ini gitu teman-teman. Apa itu? Kita bacakan beberapa komentarnya teman-teman ya. Di sini katanya dari siapa ini? Kita baca dari @serba-serbi. Nah, ini teman-teman ya. Kalau performa hancur mau banding walaupun kita benar juga akan ditolak bang. Sudah banyak kejadian. Intinya akun performa diperbaiki. Jadilah mitra Gojek juara. Pasti bandingmu diterima. Ada laporan pusat bantuan VIP, telepon pasti direspon cepat katanya teman-teman. Jadi di sini berarti berdasarkan atas perform kita sebelumnya teman-teman. Jadi kalau kita memiliki performa sebelumnya itu bagus, nah ini kemungkinannya banding diterima ada teman-teman ya. Nggak tahu ini mitos atau fakta ya, teman-teman bisa uji atau bisa rasakan sendiri gitu. Kalau misalkan kebetulan teman-teman lagi terkena sanksi atau pelanggaran teman-teman ya. Nah, ini dari sahabat Abdul Stories yaitu @wesdaha_taruna 8233 ya teman-teman ya. Ini sih teman-teman, ini langkah yang paling menurut saya masuk akal sih. Customer harus cabut laporan juga ke Gojek, baru nanti banding terima. Boleh dibilang merugikan sepihak sih, yaitu kita driver yang selalu dirugikan. Nah, ini artinya customer harus cabut laporan ke Gojek katanya teman-teman. Nah, berarti langkah yang akan kita ambil dari nasihat sahabat Abdul Stories ini adalah kita melakukan pendekatan teman-teman kepada customernya, pendekatan persuasif, pendekatan secara jelas, terang benderang, memberikan pemahaman, edukasi kepada customer. Seperti kemarin misalkan kejadian yang saya alami menimpa saya. Nah, itu kan saya harus jelaskan. Kalau saya mau lakukan sih bisa aja, tapi saya udahlah biarin aja lah, apa yang saja. Tapi kalau mau dilakukan bisa nih. Seperti kemarin saya jelaskan, Kak, Bu, ini terlambat pesanan datang ke sini karena saya driver kedua. Driver sebelumnya tidak mengambil orderan ini. Jadi secara otomatis menunggu beberapa waktu, beberapa saat agar orderannya tercancel otomatis. Dijelaskan kepada customernya, dan ini bukan kesalahan saya. Karena berdasarkan waktu bisa dilihat dari riwayat chatting, riwayat orderan masuk, bisa dilihat. Saya langsung pick up orderannya, saya langsung ambil orderannya, dan saya langsung antarkan pesanannya. Gitu teman-teman ya. Itu bisa dijelaskan kepada customer secara pelan-pelan. Nah, sebenarnya customer juga merasa ada rasa seperti kemarin tuh, sebenarnya dia sempat balas chatting saya, dia merasa bersalah dan meminta maaf. Nah, ini kalau mau saya follow up lagi bisa agar dia cabut laporannya. Ya, bentuk cabut laporan itu mungkin berupa dia nge-email lagi, bikin laporan baru ke aplikator, atau berupa by phone juga bisa, langsung ke nomor bantuan call center customer service-nya bisa. Orderan yang bernomor ID ini bisa, ID ordernya ini bisa dijelaskan, kesalahpahaman kan bisa. Itu artinya
mencabut laporan teman-teman. Nah itu saya pikir bisa kita upayakan agar pelanggaran kita di aplikasi itu bisa dihapus teman-teman ya, gitu. Nah kemudian di sini teman-teman ya, jadi semenjak adanya notif tertib Jack beberapa waktu yang lalu yang sudah diperbaharui, yang direvisi oleh aplikasi ini, memang mengenai keterlambatan mengantarkan pesanan atau menjemput orderan ini begitu sangat sensitif teman-teman ya. Jadi kalau terdeteksi kita memang durasinya termakan lama dan kebetulan customernya melaporkan, ini emang bener-bener nggak ada toleransi lagi, bahwa mau banding pun kita nggak bisa, tetap ditolak, tetap kita terkena poin sanksi gitu teman-teman ya, semenjak adanya tertib Jack yang direvisi beberapa waktu yang lalu teman. Dari hitam putih katanya, saya pernah begitu bang, soalnya saya pemain food, kalau ada CS sekiranya pas ketemu cemberut, saya bawa makanannya lagi, saya langsung bawa ke DSU buat di cancel sistem karena takut ada komentar jelek. Iya, jadi kayak peristiwa saya kemarin itu, memang customernya tiba-tiba cemberut sama saya, cembetut, kusut, bermuram durja gitu teman-teman ya. Saya nggak ngerti, padahal keterlambatan itu bukan karena saya, karena ini orderan terlalu menggantung lama di driver sebelumnya gitu teman-teman. Nah itu abang ini melakukan langkah berikut ini, jadi dia bawa lagi orderannya, kemudian dia bikin laporan bahwa ke DSU untuk minta di cancel secara otomatis. Ya nggak tahu nih ya berhasil apa enggak sih ya. Ini sebenarnya sekedar saran kan, bolehlah dicoba gitu teman-teman ya. Terus ada lagi di sini, nah dari @jos3291, kalau pengalaman saya bang, biasanya saya pastikan dulu orderan cancelan atau bukan, ditanya ke resto dulu sambil confirm ke konsumen. Kalau konsumennya udah ribet, biasanya saya cancel daripada kena imbasnya dari driver awalnya. Salam satu aspal. Nah ini maksudnya mungkin si abang ini dia cari tahu apakah ini orderan buangan, apakah ini orderan cancelan ya. Jadi bila mana memang orderan cancelan, ditambah lagi terlihat ada gelagat customernya ribet atau ya nggak enak gitu teman-teman, ya mending cancel aja katanya, untuk mengantisipasi hal-hal yang pernah saya alami itu teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Apalagi banyak sebenarnya teman ya di sini. Alhamdulillah teman-teman memberikan beberapa saran dan informasi yang kiranya bisa kita jadikan bahan acuan teman-teman ya, agar akun kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, terhindar dari bencana sanksi atau pelanggaran ini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja video dari saya. Saya mau coba on bid lagi nih ya, lumayan nambah beberapa trip lagi lah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam aspal.